adik-adik semua, selamat pagi. Apa kabarnya pagi hari ini? Yang pasti luar biasa ya, puji Tuhan. Pada pagi hari ini, Ibu Heni akan selalu mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dan juga selalu menerapkan 5M. Yang pertama apa? Pasti sudah hafal semua ya. Ya, memakai masker, pintar semuanya. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, selalu menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas ya. Nah, pada pagi hari ini sebelum kita mulai, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian Ku menang, ku menang. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita awali dengan doa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah sertai kami dalam istirahat kami semalam, sehingga pada pagi hari ini Tuhan telah bangunkan kami dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan, Engkau telah sertai kami dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, siapkanlah hati kami, buka hati kami, sehingga kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan membuka Alkitab kita di dalam Markus 7 ayat 24 sampai 37. Mari kita baca bersama-sama. Perempuan Sirofenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya.
Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya di atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan merabat lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata, "Efrata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga, tetapi makin dilarangnya mereka. Makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Amin. Pada hari ini kita akan belajar tentang Tuhan Yesus baik kepada semua orang. Nah, anak-anak, apakah di sini ada yang suka bersepeda? Nah, pada saat bersepeda terkadang ada yang belum terlalu pandai dalam mengayuh, sehingga terkadang kehilangan keseimbangan untuk menaiki sepeda itu dan kemudian terjatuh. Dan pada saat terjatuh, adik-adik ada yang nangis apa enggak? Nah, di sini terkadang kita menginginkan adanya pertolongan pada saat kita terjatuh. Tetapi terkadang kita takut mau meminta tolong kepada seseorang atau mungkin orang tua kita karena kita terjatuh dan mungkin orang tua kita akan memarahinya. Nah, di sini dibutuhkan keberanian kita untuk meminta bantuan kepada orang lain. Apalagi jika di jalan jauh dari rumah kita meminta tolong sesuatu kepada orang yang tidak kita kenal. Nah, anak-anak, tadi dalam bacaan kita diceritakan tentang seorang perempuan Sirofenisia dan orang lainnya yang meminta bantuan supaya Tuhan Yesus bersedia menyembuhkan bagian dari orang terdekatnya. Meski mereka belum pernah bertemu langsung dengan Tuhan Yesus, mereka memberanikan diri untuk mereka meminta pertolongan dari Tuhan. Nah, kira-kira apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Kira-kira Tuhan Yesus akan memberikan pertolongan tidak? Ya, Tuhan Yesus yang menerima permohonan mereka ternyata juga bersedia untuk menolong
menolong orang lain, dan demi orang lain Tuhan Yesus mau menolong dan membantu walaupun Tuhan Yesus pun tidak mengenal mereka. Seperti itu. Kira-kira dari cerita ini adik-adik bisa tidak menerapkan kalau kita harus bisa membantu atau menolong sesama kita walaupun kita tidak mengenalnya, kita tidak tahu seluk-beluk dari orang tersebut, dari golongan apakah orang itu. Misalnya ada teman-teman yang di sekolah, pada saat kita di sekolah ada yang membutuhkan bantuan, misalnya seperti tidak membawa bekal, kemudian salah satu adik-adik membawa bekal dari rumah dan kemudian membantu membagi apa yang adik bawa untuk teman-teman yang membutuhkan, seperti itu. Atau pada saat di jalan adik-adik melihat seseorang yang sudah tua mungkin mau menyeberang, kita nggak tahu kalau seluk-beluk orang itu seperti apa, dan kemudian kita membantu menyeberangkan nenek atau kakek tersebut untuk menyeberang jalan. Nah, seperti Tuhan Yesus tadi, Tuhan Yesus tidak pernah memilih-milih kepada siapa dia akan memberikan pertolongan, tetapi Tuhan akan selalu membuka tangannya kepada yang meminta pertolongan. Jadi hari ini kita belajar untuk kita selalu bisa memberikan pertolongan kepada siapa saja untuk semua orang. Seperti itu. Terima kasih sudah mendengarkan dan selamat hari Minggu. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang sudah kita siapkan. Nanti persembahan itu kita titipkan ke Bu Guru Sekolah Minggu terdekat adik-adik atau ke majelis wilayah. Selamat memberikan persembahan. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah sertai kami dalam kami memuji dan memuliakan nama-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang indah pada hari ini. Kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan kepada Engkau. Biarlah persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja.
Banyak sekali dosa dan kesalahan kami Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu.